Halo semua, nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gua akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawaian dan kesangnian karena no kawaii no life. Anjing. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata yang suram dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman langsung saja. Di sini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul You're Not Normal Either yang dirilis pada tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Koji Maeda dan diperankan oleh Ryo Narita dan Kaya Kiyohara. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di awal scene, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang pergi ke hutan dan menghirup udara segar di sana. Dan film You're Not Normal Either pun dimulai. Scene berpindah ke sekolah dan terlihat para murid-murid kawaii yang sangat amat mengkawaikan. Dan kelompok wanita di sana seperti biasa menggibah dan menggosip tentang hubungan orang lain. Selesai dengan semua itu, salah satu kelompok tadi yang sangat kawaii ini pergi ke tempat lesnya bernama Akimoto. Ia pun dibuat heran dengan teman-temannya karena selalu gibah mulu, yang membuat guru lesnya bertanya emang cowok yang disukai Akimoto seperti apa. Akimoto pun menunjukkan bentuk orangnya yang terlihat seperti umur 30 tahunan. Dan alasan Akimoto menyukai pria itu karena si pria bergerak di bidang pengembangan teknologi dan hubungan manusia. Lah, intinya orang pinter lah. Serta Akimoto terus-menerus membicarakan hal tersebut yang membuat si guru les bernama Ono ini lebih mending melanjutkan pembelajarannya. Tapi di saat Akimoto membicarakan hal yang paling disukainya, Ono terus bertanya tentang setiap kata yang dilontarkan Akimoto, yang membuatnya kesal seolah si Ono tidak tahu bahasanya dan menganggap hal tersebut tidak normal. Sehingga Ono bertanya apanya yang tidak normal dan merasa dirinya normal-normal aja, yang membuat Akimoto tidak ingin membahas hal tersebut dan melanjutkan pembelajaran. Selesai dengan semua itu, Ono yang pulang pun dihampiri oleh seorang wanita yang ingin mengajaknya makan bareng. Sehingga Ono langsung menghampiri Akimoto untuk bertanya tempat yang bagus di mana. Akimoto pun menyarankan apa yang ia tahu serta meminta nomor HP agar bisa ngasih tahu lokasinya. Tapi ketika Akimoto meminjam HP dan bertanya punya HP tidak, membuat Ono tertawa tapi kayak orang sesak napas dan nyawanya pengen diambil. Yang ternyata alasan Ono tertawa karena pertanyaan Akimoto tentang punya HP atau tidak, yang padahal semua orang punya HP. Maksudnya seperti itu, makanya ketawa. Yang membuat Akimoto merasa kok guruku gini amat. Scene berpindah ke pria idaman Akimoto bernama Miyamoto. Miyamoto pun sedang memberikan penjelasan tentang proyeknya atau lebih tepatnya seminar terhadap anak-anak agar bisa mengeluarkan potensi mereka. Dan selesai dengan hal tersebut, Miyamoto yang sedang asyik mengudut dihampiri oleh Akimoto yang membuatnya terkejut. Akimoto pun mengungkapkan perasaan senangnya karena bisa bertemu dengan Miyamoto, sekaligus memberikan surat ke Miyamoto entah itu apa. Tapi di saat itu datang seorang wanita yang mencari Miyamoto yang ternyata itu adalah istrinya. Karena Miyamoto sudah menikah, yang membuat Akimoto mengsadker karena orang yang ia suka sudah menikah. Lagian selera Anda yang lebih tua sama saya aja beda 2 tahun kok, anjir. Yang membuat Ono bingung karena Akimoto yang tidak ada semangat hidupnya. Tapi Akimoto bertanya mengenai perempuan kemarin yang ngajak makan. Ono menjelaskan bahwa semuanya berjalan baik. Bahkan si wanita mengungkapkan perasaannya ke Ono. Tapi karena Ono tidak tahu apa itu suka dalam arti ingin dekat bahkan menjalin hubungan, bertanya, bisa kau jelaskan secara spesifik? Yang membuat Akimoto terkejut kenapa Ono bertanya seperti itu, serta meminta Ono untuk berbaur dengan orang-orang normal. Tapi
Tapi karena Akimoto masih tidak mood tentang si orang yang ia suka sudah nikah, membuat Ono bertanya perasaan yang dialami oleh Akimoto dan merasa bahwa perubahan mood itu terjadi karena lagi datang bulan, yang membuat Akimoto terkejut akan hal tersebut yang padahal bulannya nggak datang, dan dibuat kesal karena Ono yang tidak memikirkan perasaannya dan mengecap dari obrolan mereka tersebut bahwa Ono tidak akan punya istri, yang membuat Ono bingung dan bertanya bagaimana caranya agar ia bisa punya istri. Ya carilah goblok. Tapi karena masih bad mood, Akimoto pun pergi sehingga Ono mengejarnya dan masih bertanya gimana caranya dapat istri, serta mengajak Akimoto makan bareng karena ia ingin Akimoto menjelaskan tentang ketidaknormalan yang dimaksud oleh Akimoto. Tapi Akimoto menjawab bahwa jika Ono mau normal dan dapat istri itu memerlukan waktu 10 tahun, yang membuat Ono terdiam akan hal tersebut dan dibuat sedih. Akhirnya mereka pun pergi ke sebuah bar dan menerapkan bagaimana menjadi normal. Dimulai dari meminum alkohol, kedua mengundang para wanita untuk makan di meja mereka. Para wanita ini pun mau karena makan gratis. Siapa yang gak mau makan gratis? Serta Akimoto bertanya-tanya tentang dua wanita tersebut. Namun bukannya menjadi baik, namun malah dirinya yang kelihatan freak sehingga dua wanita itu pergi. Dan karena masih dan terus mengset girl akan si idolanya sudah menikah, ia pun pergi untuk mengintai Miyamoto dan istrinya pergi. Serta Akimoto yang melihat istri Miyamoto merasa bahwa sepertinya aku salah memilih suami karena melihat dari raut wajahnya yang padahal si istri mungkin sedang memikirkan kompor di rumahku sudah dimatiin apa belum ya. Tapi ketika Miyamoto balik, ekspresi dari si istri seketika berubah yang membuat Ono ngeh akan hal tersebut. Sehingga Akimoto mengambil kesempatan agar Ono latihan dengan istri Miyamoto bernama Minako. Dan hal tersebut disetujui oleh Ono bahwa ia mau latihan ngedate dengan Minako. Sehingga Akimoto akan menjadi mentor yang mengajarkan Ono bagaimana caranya untuk ngedate. Dimulai dari penampilan yang terlihat meyakinkan bahwa wah, orang ini good reckoning, seperti itu. Selesai itu mereka pun pergi ke tempat teman dari Minako untuk menjalin koneksi dengan teman Minako agar bisa memperkenalkan Ono ke Minako. Namun sayang hal tersebut tidak berhasil dan sangat-sangat awkward karena cara komunikasi Ono yang seperti tidak paham dan mempertanyakan apa yang dijawab serta terlalu spesifik yang membuat Akimoto kesal akan hal tersebut. Tapi karena Ono tidak menyerah, ia pun ingin tetap berusaha agar membuktikan dirinya normal dan bisa punya cewek. Selesai itu mereka pun mencari info mengenai latar belakang Minako bahwa ayah Minako bekerja sama dengan Miyamoto. Namun mereka malah memperdebatkan tentang hal yang disukai oleh Ono berupa matematika. Mantap jiwa. Yang tidak begitu penting di kehidupannya membuat Akimoto kesal akan hal tersebut. Tapi karena Akimoto mengeluarkan kata-kata sarkas bahwa ia ingin membunuh Ono, membuat Ono yang tidak paham bertanya akan hal tersebut dan berkata bahwa ia membutuhkan Akimoto untuk membantunya, yang membuat Akimoto tersentuh akan hal tersebut serta salting. Dan alasan kenapa ia ingin menjadi normal dan mempercayakan hal tersebut ke Akimoto karena orang-orang yang ia ajak ngobrol pasti orang tersebut nggak tahan, tapi Akimoto bisa bertahan dengan Ono. Bahkan alasan ia ingin menjadi normal karena ia tidak ingin hidup sendirian dan selalu tidak bisa tidur karena memikirkan hal tersebut, yang membuat Akimoto terkejut akan cerita dari Ono serta akan membantu Ono agar bisa menjadi normal dan punya banyak teman, apalagi cewek, jadi fuckboy. Akimoto dan teman-temannya pun seperti biasa menggibah terus serta menjelek-jelekkan orang yang digibahin, yang membuat Akimoto langsung menghampiri orang yang digibahin berupa sepasang couple dan bertanya bagaimana mereka bisa bertemu dan jatuh cinta. Sepasang couple ini pun memberitahu awal mereka bertemu dan jatuh cinta yang sangat singkat, padat dan jelas, berupa bertemu di bar secara tidak sengaja, jatuh cinta, udah jadian. Sehingga Akimoto dibuat bingung karena sesimpel itu. Si cewek pun memberitahu bahwa cinta datang ketika orang tersebut selalu ada di samping kita, yang membuat Akimoto merasa apakah Ono adalah orang yang selama ini aku cari-cari? Perasaan yang dicari-cari adalah Trisna. Menghalu bulu kerjaan gua bangsat. Serta langsung meminta Ono untuk memanggil nama depannya, dan nama depan untuk orang Jepang adalah orang yang sudah spesial dan dekat lah, dengan alasan sebagai latihan. Selesai dengan semua itu, mereka pun pergi ke karaoke untuk bersenang-senang. Namun karena Ono masih mencari cara untuk mendekati Minako, ia sampai mencari informasi tentang Minako dari hobi, kesukaan, dan yang lainnya, yang membuat Akimoto langsung gasken untuk melancarkan rencananya, berupa pergi ke restoran yang sering dikunjungi Minako dan menyamar menjadi bawahan ayah Minako. Tapi ketika
ketika rencana dijalankan, Akimoto merasa nyesek di hatinya dan berharap bahwa rencananya gagal. Bertemulah akhirnya Ono dengan Minako. Awalnya percakapan mereka sangat-sangat awkward serta Akimoto mendengar percakapan mereka dari jauh melalui telepon Ono. Dan ketika mereka makan, Ono pun dibuat bingung dengan nama makanan-makanan yang ada di sana. Sehingga percakapan mereka berdua mulai agak nyambung serta agak dekat. Bahkan ketika Ono curhat mengenai kehidupannya yang ingin menjadi normal, direspon dengan baik oleh Minako. Selesai itu, Ono pun mengantarkan Minako pulangnya membuat Akimoto terkejut karena Ono berhasil dekat dengan Minako dan mengikutinya. Ketika mereka menunggu taksi, Ono pun bertanya apakah mereka bisa bertemu lagi karena Ono merasa senang ketika berbincang dengan Minako. Sehingga Akimoto yang mendengar hal tersebut dibuat nyesek dan jawaban dari Minako meminta mereka untuk jalan-jalan sebentar di sana. Ono pun kembali curhat mengenai kehidupannya dan Minako mau serta senang hati mendengar apa yang dibicarakan oleh Ono. Tapi ketika Ono memberitahu bahwa ia sering pergi ke hutan untuk mendengar dan menghirup udara segar di sana, Minako pun mencoba untuk melakukannya sehingga Ono yang melihat Minako menghampirinya. Tapi Akimoto yang melihat hal tersebut langsung berteriak, entah ngapain dia berteriak, yang membuat mereka terkejut serta lanjut ketawa-ketawa. Minako pun balik sehingga Akimoto yang cemburu langsung pergi dari sana, yang membuat Ono melihat Akimoto pergi langsung mengejar Akimoto serta dibuat bingung dengan sikap Akimoto yang murung padahal rencana mereka berhasil. Namun karena Akimoto masih cemburu, ia pun dibuat kesal yang membuat Ono langsung mengganti topik untuk rencana berikutnya. Keesokan harinya mereka pun menjalankan rencana berupa pergi ke toko buku yang sering dikunjungi oleh Minako. Seolah-olah mereka bertemu secara tidak sengaja. Dan ketika Minako datang, ia dibuat terkejut karena ada Ono di sana. Bahkan Minako ingin menyapa Ono, tapi ia malu-malu untuk melakukannya. Tapi Ono langsung menyapa Minako dengan alasan bau parfum dari Minako, sehingga Akimoto yang melihat sikap Minako seperti ada rasa dengan Ono dibuat cemburu lagi dan pergi dari sana. Ono pun memberikan tempat makan yang sering dikunjunginya. Siapa tahu Minako mau pergi ke sana. Sedangkan Akimoto, ia pun meluapkan kesedihannya di bar milik si couple bahwa ia cemburu padahal itu adalah rencananya, yang membuat orang-orang yang ada di sana mencoba untuk menenangkan Akimoto dari keset girlannya. Tapi di saat itu terdapat seseorang menelponnya yang dimana itu adalah Miyamoto. Sedangkan Minako, ia pun mendapatkan pesan dari Miyamoto bahwa ia tidak bisa pulang hari ini. Ono pun menunggu kedatangan Minako, sedangkan Akimoto, ia pun bertemu dengan Miyamoto. Minako pun akhirnya datang menemui Ono dan Akimoto dibawa ke hotel oleh Miyamoto. Yang ternyata Miyamoto sangni dengan Akimoto dan ingin pak cetuar. Awalnya Akimoto tidak mau, namun karena ia mendapatkan pesan dari Ono bahwa Minako menemuinya, Akimoto pun langsung pasrah untuk dipak-cepak jedwar. Tapi di saat OTW, Akimoto pun mencurahkan hatinya bahwa ia ngefans sama Miyamoto ketika dirinya SMP dan menjadi motivasi agar bisa berhasil. Namun ketika Miyamoto tahu bahwa Akimoto masih SMA, ia pun tidak jadi. Lah, ini nih, walaupun sum-sum mesum, tapi tahu kondisi kalau masih di bawah umur atau masih sekolah, jangan dirusak. Tapi kalau udah lulus, sesuai persetujuan dulu, baru gas. Bangsat, intinya jangan lah ya. Kalau kalian udah nikah baru boleh gitu. Tapi kalau belum jangan. Sedangkan di tempat Ono, Minako pun melihat Ono dengan tatapan bahwa orang inilah yang selama ini aku cari-cari. Bangsat. Oke. Karena tidak jadi pak-cepak jedwar, Akimoto pun mengirim pesan dan tempatnya sekarang ke Ono. Dan selesai itu, Akimoto pun bertanya ke Miyamoto, kenapa tidak jadi? Miyamoto memberitahu bahwa ia tidak mau berhubungan dengan wanita yang masih sekolah karena ia kira Akimoto sudah kuliah, makanya ia ajak ke hotel. Hingga di saat Ono dan Minako balik, Ono pun melihat pesan yang dikirim oleh Akimoto. Akimoto pun balik dan di saat Ono berada di sekitar tempat Akimoto berada, Miyamoto yang keluar langsung dirangkul oleh Akimoto dengan tujuan membuat Minako mencap Miyamoto selingkuh. Dan benar saja, Minako yang melihat hal tersebut dibuat kecewa dengan Miyamoto dan mengajak Ono masuk ke dalam. Sedangkan Akimoto, ia pun balik dengan keadaan cemburu lagi. Minako
Minako dan Ono pun berada di kamar sambil mendengar Miyamoto yang ingin menjelaskan semuanya. Minako pun curhat ke Ono bahwa ia sudah capek dan lelah dibohongi dan memberitahu bahwa Ono lah tipenya, yang membuat Ono langsung jujur di sana bahwa ia bukanlah bawahan dari ayahnya, melainkan hanya guru les, serta memberitahu alasan ia mendekati Minako karena ia hanya ingin berbincang dan bersenang-senang bersama, yang membuat Minako luluh akan kejujuran Ono dan memberitahu bahwa ia tidak peduli apa yang dilakukan Ono, melainkan ia lebih peduli bagaimana mereka bisa bertemu dan melihat Ono lagi, dan bertanya apakah Ono mau bertemu dengannya lagi. Ono pun mengiyakannya, namun sayang setelah kejadian tersebut Ono pun tidak mendapatkan kabar dari Minako, sehingga Akimoto langsung memberitahu Ono bahwa Minako tidak akan mudah bercerai dengan Miyamoto. Terlebih lagi ayah Minako bekerja sama dengan Miyamoto, serta menunjukkan bukti bahwa Miyamoto dan Minako terlihat akur-akur aja di postingan terakhir, bahkan menjalankan proyek bersama, yang membuat Ono terkejut dan bertanya apakah Akimoto tidak marah dengan Miyamoto. Tapi karena respon Akimoto sangat tenang seolah tidak terjadi apa-apa, membuat Ono emosi karena ia peduli dengan Akimoto, yang ia kira Akimoto waktu itu sedang pak-cepak jedwar dengan Miyamoto, dan dibuat heran apakah hal tersebut normal, sehingga Akimoto yang mendengar hal tersebut dibuat tersentuh dengan kata-kata Ono, serta Ono langsung mengajak Akimoto pergi ke tempat Miyamoto. Dan ketika sampai, Akimoto pun berada di acara Miyamoto, sedangkan Ono ia pun menghampiri Minako. Mereka pun pergi ke taman untuk berbincang, dan alasan Minako tidak cerai dengan Miyamoto karena Miyamoto memberitahu bahwa Akimoto dianggap fans berat dari Miyamoto, dan Akimoto dituduh akan budir jika tidak bertemu dengan Miyamoto, sehingga Ono yang mendengar hal tersebut langsung memberitahu bahwa bukan begitu ceritanya, karena ia kenal dan dekat dengan Akimoto, yang padahal Minako tahu bahwa Miyamoto berbohong, tapi ia terima akan hal tersebut, yang membuat Ono bertanya apakah Minako baik-baik saja akan hal tersebut. Minako pun mengiyakannya, sehingga Ono dibuat tenang karena Minako menerima kelakuan suaminya yang kang selingkuh dan berbohong, serta mengucapkan selamat tinggal untuk Minako. Sedangkan di tempat lain, Miyamoto pun memberikan sesi tanya jawab, sehingga Akimoto langsung mengambil mikrofon dan memberikan pertanyaan kepada Miyamoto mengenai apakah Miyamoto sudah menerapkan apa yang ia kerjakan kepada orang terdekatnya, dan jawaban Miyamoto pun membuat Akimoto langsung memberitahu bahwa istri Miyamoto akan menjadi wanita yang bahagia ketika bersama dengan Miyamoto alias Sarkas, serta pergi dari sana. Selesai dengan semua itu, mereka pun pergi dan Akimoto ingin pergi ke tempat hutan yang sering dikunjungi oleh Ono. Mereka pun menghirup udara segar di sana, dan Akimoto mengungkapkan perasaannya bahwa ia menyukai Ono. Tapi seperti biasa, Ono menjawab seolah ia tidak paham atau lebih kesuka sebagai teman, yang padahal Ono tahu maksud suka dari Akimoto berupa ajakan aku mau hidup bersamamu sampai nikah dan pak-cepak jedwar, serta mengajaknya makan bareng. Dan film You're Not Normal Eater pun selesai. Tidak ada cipok, tidak. Bangsat, kenapa sih? Tumben lo film-film kayak gini nggak ada pok cipoknya. Sangat kecewanya aku anjing. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film You're Not Normal Either. Film yang lumayan bagus menurut gua, dari cerita cukup menarik, tapi plotnya sedikit membosankan anjing. Tapi saya tidak bosan dengan kekawaian dari si Akimoto ini, bangsat. Wah, gitu cewek Jepang itu sekawai ini anjing. Membuat saya pengen cepat-cepat kaya dan bisa pergi ke Jepang hanya untuk melihat wanita-wanitanya. Anjing. Oke, untuk amanat yang ada di film ini, tingkat normal orang itu berbeda-beda. Jadi jangan disamakan tingkat kenormalan Anda dengan orang lain, karena hidup itu harus menyesuaikan, bukan disesuaikan. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya walaupun dikit. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye.